Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kalau kita memulai mengenai materi pelajaran kedua kita, kalau kalian lihat ini, saya share screen ya. Hari ini kita tadabbur dulu. Sudah kelihatan materi yang Bapak akan ajarkan hari ini? Sudah, Pak. Suara Bapak nggak terdengar ya? Terdengar, Pak. Suaranya Bapak nggak dengar dari kamu? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Tolong bacakan surat At-Takwir 2324. Putri bisa? Yang Nggak terdengar dengan baik ya, Mbak. Surat At-Takwir ayat 23-24. Tolong Putri bacakan. Terdengar suara Bapak nggak? Terdengar, Pak. Oh ya, tolong bacakan Putri. At-Takwir, surat At-Takwir ayat 23-24. Bapak, saya izin satu device, jadi bukanya di Al-Quran digital. Boleh, boleh. Iya, surat At-Takwir 23-24 ya, Pak. Iya. Tuh, Pak, internetnya, Pak. Baik, Bapak. Izin saya membacakan ya, Pak. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu bil ufuqil musbin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Shadaqallahul azim. Artinya sekalian. Artinya, Ya. dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir atau enggan untuk menerangkan yang gaib. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Baik, terima kasih Mbak Putri. Nah, dari surat yang dibacakan tadi, tampak bahwa perjalanan selama Isra Mi'raj dan apa yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW
itu juga merupakan cerminan bahwa pada zaman itu, pada era itu memang bukan manusia yang mengetahui segala alam semesta, tapi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga patutlah kita sebagai umatnya akan selalu mempercayai dengan adanya Al-Qur'an itu, mempertebal iman kita ya, bahwa eksplorasi luar angkasa juga merupakan bagian dari ilmu yang kita harus dapatkan setiap waktu. Nah, dengan adanya keterangan-keterangan seperti itulah, maka diharapkan kepada kalian juga tidak hanya di bumi kita berpikir, tapi juga adanya makhluk-makhluk lain, serta adanya planet-planet dan sistem galaksi yang didapatkan selama ini. Baik, setelah itu, tolong Ifti kemarin membuat tugas ya, dan terkait dengan tugas yang pertama, ceritakan tugas yang kamu buat. Tentang apa saja, Bapak sudah menilai tugas pertamamu, Ifti Nanda. Iya Pak, jadi di tugas saya itu saya mencari tentang sejarah perkembangan kosmografi itu bagaimana, lalu ada istilahnya apa ya, bukan penampakan ya, kayak apa ya Pak? Temuan di tahun 2021 tuh apa aja gitu Pak. Saya carinya sih di Indonesia gitu sih Pak gitu. Nah, di situ ada apa, gerhana bulan gitu Pak. Itu aja sih Pak yang saya tangkap, soalnya belum saya baca semua, baru beberapa doang gitu Pak. Ya, tapi kamu juga harus lihat perkembangan kosmografi itu, ya kan? Tidak hanya dari kacamata dari ahli-ahli astronomi barat, juga kemukakan ahli-ahli dari timur, khususnya dari ulama-ulama Islam, ya, karena selama ini pemberitaan yang beredar dan rujukan dari buku-buku tentang kosmografi itu selalu dari Eropa, dari Yunani, dari Amerika, ya kan, dari Eropa, dari Inggris segala macam. Tidak dari timur ya, dari Saudi Arabia, dari Mesir, dari Turki, dari Suriah dan yang lain. Jadi diharapkan kepada kalian juga bisa membaca secara berimbang. Ya. Kemudian ada lagi mungkin tanggapan dari Fakih. Bapak sudah nilai belum tugas Fakih? Sudah Pak. Ya, ceritakan apa yang kamu dapatkan. Kalau yang saya buat ya Pak, untuk tugas pertama itu lebih ke sejarahnya mungkin Pak. Mulai dari mungkin untuk kosmografi ini di tugas saya itu untuk manusia ya, lebih memahami tentang alam semesta itu pertama kali ditemukan di peradaban Cina dan Asia Tengah. Mungkin sebelum adanya tahun Masehi gitu Pak, atau sebelum adanya Masehi, dari pemikiran-pemikiran bangsa Asia Tengah dan Cina ini berkembang gitu Pak. Berkembang sehingga pada zaman itu Yunani pun mengikuti gitu Pak. Mulai dari karena di Persia dulu lebih berkembang ya Pak dibandingin Yunani. Jadi sebelum masa kehancuran Persia, ya mereka masih membawa peradaban pemikiran tentang alam semesta gitu Pak. Jadi pas Persia itu hancur, baru perkembangan tentang alam semesta itu berkembang di Yunani, sehingga Yunani merupakan salah satu negara sebagai banyaknya pemikiran-pemikiran tentang konsep alam semesta. Habis itu dari Yunani kuno, yang teori terkenalnya itu seperti Pythagoras yang menyatakan bahwa semua benda langit itu berbentuk bola atau bundar. Kemudian dilakukan oleh Aristarchus Samos, dia juga menghitung tentang sudut antara letak bumi, bulan, dan matahari.
dan mencari perbandingan jarak antara bumi ke matahari dan dari bumi ke bulan gitu Pak. Baik. Mungkin dari situ juga mulai berkembang di tahun-tahun 1600-an dari Kopernikus, sehingga itu menjadi dasar sebagai perkembangannya tentang gagasan alam semesta gitu Pak. Baik. Tapi kamu nggak meninjuk ulama Islam? Belum? Kalau ulama Islam yang terkenal itu, kalau di saya ada dua Pak. Sebelum adanya Masehi, yaitu Ibnu Yunus As-Sadafi sama Al-Batani Pak. Bagus, ya, baik. Ya, yang lain juga seperti itu kalau bisa, dan tidak hanya untuk perkembangan sejarah dari kosmografi, bisa juga kamu di dalam materi itu kamu coba eksplor lagi yang terkait seperti kejadian-kejadian yang dialami Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa juga di situ, ya, dari surat-surat yang ada di Al-Quran kamu singgung. Jadi tidak ditelek melulu hanya dari informasi Eropa Barat itu, tapi juga dari surat yang ada di Al-Quran dan hadis. Ya, kalau bisa ya, karena kita juga nanti harus mengetahui perkembangan sejarah kosmografi atau ilmu falak Islam. Sebelum jauh, saya tolong minta kepada teman-teman, kalau kuliah itu jangan pakai kaos ya, harus pakai baju ya yang rapi, sama seperti kita tatap muka. Dan nama-nama tolong dicantumkan juga NIM-nya. Ya, seperti Ajeng belum, Jadian sudah, Fakih belum, Ifti, Nanda Putri, Ika, ya, Ika sudah, Nawatus juga sudah. Jadi harus dicantumkan. Maulana nggak open, itu kenapa ada masalah di kamera? Maulana keluar ya? Nggak ada lagi. Baru masuk ada 15 peserta. Wahyu Ramadan kan mewakili dari Ivan ya, jadi yang tua kelas ya. Wahyu Ramadan apa siapa kemarin yang Bapak tunjuk? Iya Pak, betul Pak. Ya, tolong nanti yang tidak hadir dijapri ke Bapak dan tambah Putri masuk baru pertemuan kedua. Baik, kita coba lanjutkan dari tadi tadabbur, kemudian sudah ada tugas. Kelas A yang belum mengumpulkan siapa? Yang belum mengumpulkan? Ada kendala apa? Kan kalau nggak salah pesertanya ini dari kelas A itu ada 19 ya, Mas Wahyu ya? 18 Pak. Yang kemarin itu 17, yang sekarang ini baru ada Putri, jadi jumlahnya 18. Ya, 18 ya. Nanti masih ada kurang, kalau nggak salah tadi Bapak lihat baru 15, jadi tinggal 3 lagi nih yang belum masuk. Tadi Maulana keluar kayaknya, mungkin kepental apa gitu. Jadi Bapak kelihatan akhir sebelumnya kita udah berakhir. Dan hari ini memang nanti kita harus menghitung dari bola langit. Itu tidak ada banyak pertanyaan dari kalian setiap kali Bapak kirimkan. Untuk bahan referensi Endarto apa siapa lupa Pak. Ada buku ya, itu dipinjam. Belum itu tugas atau apapun mengenai kosmografi. Ada tidak tanya dari kalian? Baik, ini adalah slide pertama Bapak ya. Untuk pertemuan kedua sudah kelihatan Putri? Sudah Pak. Oke, penentuan tempat di bola langit. Nah ini agak sulit ya, karena kita harus menghitung posisi benda, bintang, ya kan, kemudian planet di
keheningan malam, ya tempat nun jauh di sana kita nggak tahu. Saya share buku panduannya itu, manual guide Stellarium. Kalau kalian punya laptop mungkin bisa ya nanti diinstal ya, mesti diinstal karena tidak bisa nggak diinstal. Nah, itu agak berat juga sih. Ya nama aplikasi. Baik. Kan dulu kan kalau nggak salah Bapak, misalnya Pak ini ya, si apa namanya ketua kelas siapa yang tinggi itu? Oh, Pak Irfan ya. Kok Irfan boleh waktu semester lalu ya, semester 4 boleh ngambil ya. Harusnya semester 6. Sama Wisnu kemarin. Tolong Wahyu bacakan pengertiannya itu. Baik. Dalam dunia astronomi, ilmu yang mempelajari tentang sistem tata surya, ada banyak sekali benda-benda yang dapat kita temukan. Ada planet, ada bintang, ada komet, ada asteroid, ada satelit, meteor, meteorit, dan lain sebagainya. Pada zaman dahulu, astronomi dianggap sebagai hal yang sangat misterius, karena banyak sekali rahasia-rahasia yang tidak bisa dijelaskan, karena terbatasnya pengetahuan manusia. Namun, karena semakin berkembangnya teknologi saat ini, maka lebih banyak hal dari luar angkasa yang bisa diketahui oleh manusia. Manusia bisa mengetahui apa saja benda yang ada di luar angkasa dan juga apa saja fenomena yang terjadi di luar angkasa. Baik ya, jadi sebenarnya apapun benda ini hanya baru beberapa yang Bapak sebutkan ya. Contoh lainnya apa nih? Adakah yang paham atau tahu selain yang Bapak sebutkan ini? Ini ada planet, ada komet, ada asteroid, ada satelit. Nah, kira-kira apa, Bas? Siapa yang tahu? Selain yang Bapak sebutkan, apa itu? Nebula termasuk ya, Pak? Bah, masuk ya, bagus itu. Yang kemarin baru kita lewati pelajarannya kan nebula, Mbak. Ya, nebula itu yang disebut sebagai kumpulan daripada galaksi, Mbak. Ada itu nebula. Apalagi? Apalagi selain nebula? Matahari. Matahari harus masuk di sini, bintang, Mbak. Merkurius planet. Karena bintang itu adalah benda angkasa yang memancarkan atau memberikan sinar kepada yang lain. Jadi dia memiliki kekuatan menyinarkan, ada sinarnya. Tapi kalau ke bumi tidak, ya tidak bisa, cuma menerima. Itu bedanya. Black hole, Mbak, nanti di-explore ya. Tugas berikutnya itu black hole, lubang hitam, wormhole, ya apa lubang cacing, dark matter, ya, supernova, banyak, Mbak. Ya, tolong dicari itu. Kelihatan kan ya? Materi Bapak lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan resen boleh. Atau Pak saya mau tanya. Ya. Kirana, coba bacakan rotasi dan revolusi. Kirana sudah balik dari toilet? Maulana belum comeback ya? Masih 17 peserta ini. Harusnya kan 18. Maulana Ibrahim belum. Kirana, tolong bacakan. Kirana Pramesti. Belum ada. Ajeng Woro Gayatri. Baca, Mbak. Ya, Pak. Rotasi dan revolusi. Ada banyak hal-hal yang berada di luar angkasa yang bisa kita bicarakan. Fenomena alam yang menakjubkan yang terjadi di luar angkasa bisa berupa fenomena rutin dan fenomena berkala. Fenomena alam yang rutin misalnya adalah rotasi bumi dan juga revolusi bumi.
Fenomena alam yang berkala misalnya adalah melintasnya komet, jatuhnya meteor, dan melintasnya asteroid lain sebagainya. Sedangkan bola langit merupakan salah satu benda yang ada di luar angkasa. Nah, kalau rotasi itu kira-kira yang gimana ya? Ayo. Proses rotasi itu yang gimana? Apa? Peredaran bumi pada porosnya. Ya, peredaran bumi pada porosnya. Jadi dia muter ya buminya sendiri pada porosnya itu. Nah, porosnya itu kan bisa dari utara selatan ya, nadir zenit ya. Biasanya gitu, nadir utara, zenit selatan, kalau salah. Apa terbalik ya, zenit utara, kemudian nadir selatan. Kalau lupa itu Bapak juga. Biasanya kalau nadir itu biasanya utara selatan. Nah, kalau revolusi bumi pakai bumi mengelilingi matahari, Pak. ya bumi ya kan pergerakan pergeseran bumi mengelilingi matahari. Kenapa Bapak tanyakan seperti itu? Karena nanti itu kita belajar di bola langit ya, kita menganggap kita nggak tahu karena kita belum pernah luar angkasa ya, menganggap ada garis hayal, Mas. Jadi pada saat rotasi bumi itu dia mengelilingi dirinya sendiri, itu kan bumi sendiri, dia juga muter. Ya. Nah, muternya itu ada namanya disebut dengan bidang ekliptika itu. Jadi putar bumi pada porosnya sendiri. Revolusi bumi mengitari matahari, yang menyatakan bahwa bumi itu ya kan bukan center, ya. Nah ini bukan senternya tapi matahari. Nah, hal-hal yang menyatakan bumi itu center itu kan kemarin yang kita bahas awal itu, ya kan era-eranya Aristoteles, ya kan Aristoteles, yang era-eranya sebelum eranya matahari sebagai center Copernicus, ya seperti Ptolemeus saya juga menyatakan bumi sebagai senternya. Nah, setelah ada perkembangan selanjutnya maka berubahlah itu ya. Nah, dari situ nanti kita menganggap ada pergerakan itu berupa garis edar. Nah, garis edar itu yang kita sebut nanti ada bidang ekliptika, ada bidang ekuator langit. Nah, bidang ekuator langit kita anggap ya kan tempat beredarnya benda-benda seperti planet gitu ya. Nanti ada lagi bidang horizon. Nah, kalau saudara pernah melihat batas antara pertemuan langit dengan bumi, itu kalau kalian berdiri di pesisir pantai, itu lihat itu sepanjang namanya ufuk itu kamu lihat ada seperti garis. Nah, itu pertemuan antara langit dengan bumi seperti itu. Apalagi pada sore hari kelihatan. Ya. Nah, waktu tinggal berapa menit lagi nih, Mas? 8 ya. Ya, baru slide keberapa ini. Ya. Nah, tolong nanti pada saat nanti kira-kira 5-10 menit kamu istirahat. Bapak nanti kirimkan kembali seperti biasa ya kan sesi kedua. Baik, selanjutnya slide berikutnya. Ayo come back again, Maulana. Tadi mental kenapa? Sinyal Bapak tadi mental. Oke, sekarang bacakan Mas bola langit Mas. Bagaimana Bapak? Bacakan poin 3 mengenai bola langit, bacakan materi hari ini. Ya, baik Bapak. 3 bola langit. Bagi kita yang awam tentang ilmu astronomi, mungkin tidak begitu paham dengan bola langit. Memang bola langit ini jarang dibahas, terlebih di lingkungan sekolahan, sehingga menjadikan banyak orang tidak begitu mengetahui tentang bola langit. Nah, dalam ilmu astronomi dan ilmu navigasi, bola langit merupakan bola khayal yang memiliki radius tidak terhingga yang tampak berotasi. Konsentrik dan juga koaksial dengan bumi pada bola langit, semua objek langit dibayangkan berada pada kulit bola di sebelah dalam. Nah, tadi ada dari awal sebelumnya kita sebut ya kan, bumi melakukan rotasi. Itu yang disebut dengan apa, Maulana? Fakih apa kalau bumi mengadakan rotasi itu sebut?
pergerakan dari rotasi bumi, Pak. Jadi bumi itu melakukan gerakan geseran muter dirinya sendiri. Nah, kan konsentrik itu perputarannya bagaimana? Konsentrik itu. Dan juga koaksial dengan bumi. Nah, nanti dicari istilah-istilah itu, konsentrik dan koaksial. Ya. Nah, kalau kamu nanti menjelaskan kepada anak-anak murid itu, ya kan, ini harus benar-benar paham. Dan kamu harus membawa tidak hanya globe punyanya bumi, tapi ada alat peraga yang bisa, ya kan, menunjukkan bahwa bola langit itu seperti bola langit kita kayak globe juga. Nah, cuma posisi bola langit itu bumi sendiri di tengah-tengah. Jadi benda peraganya itu seperti benda bola yang kosong, ya, hanya rangka-rangkanya. Nanti kamu tunjukkan seperti itu, ya. Jadi nanti kamu cari apa itu rotasi, konsentrik dan koaksial, itu sangat penting. Jadi bumi, seperti ini, sama ini bola langit juga. Jadi yang saya merahi itu kamu nanti cari, ya. Kemudian harus kamu ingatkan ke anak-anak ini karena kita bermain di kegelapan malam, ilmunya ilmu yang khayal gitu, gak kelihatan kalau tidak menggunakan alat seperti teleskop, ya, kemudian teropong segala macam. Baik, ya. Nah, ekuator langit sekarang Nabila Fauzia. Loh, sekarang partisipannya 20 nih. Berarti 19, ada tambah lagi nih, siapa nih? Tadi kan kata kamu 18, siapa nih? Iya Pak, yang satu lagi masuk Muhammad Ridwan Pak. Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan Iya. angkatanmu juga? Bukan Pak, angkatan atas Pak. Angkatan atas. Tolong Nabila Fauzia dan Reza Nabil NIM-nya. Muhammad Ridwan juga NIM-nya. Jadi Bapak lihat angkatan 19 atau angkatan 20. Ya, tolong ya. Bisa lihat. Nah, berikutnya setelah ini adalah ekuator langit. Tolong tadi saya mintakan Nabila baca. Suara saya kedengaran nggak, Pak? Wah, bagus, Mbak. Yang keempat ada ekuator langit. Kemudian sebanding dengan apa yang dimiliki oleh bola bumi, ekuator langit serta kutub-kutub langit merupakan proyeksi ekuator bumi dan juga kutub-kutub bumi pada bola langit. Dengan demikian, kita dapat juga menyebutkan bola langit dengan sebuah bola khayal yang berkedudukan sebagai tempat proyeksi benda-benda langit. Nah, itu ya, Bapak tadi awal menyebutkan bahwa kita pernah belajar mengenai garis khayal. Seperti kita mengetahui bahwa bumi kita ini itu dibagi menjadi bumi belahan utara dan bumi belahan selatan, Mas. Nah, sehingga pembagiannya itu, bagian tengahnya itu kita sebut bidang ekuator. Nah, kita anggap garis-garis itu ada. Ya, padahal kalau kita misalnya naik pesawat, ya, luar angkasa, bumi nggak ada tuh garis-garis khayalnya itu. Memang seperti itu, gitu. Cuma dianggap gitu loh. Ya, sehingga kita harus bisa memproyeksikan, ya kan, ekuator bumi itu ya seperti ini gitu. Sama kalau kita dulu pernah, kalau di SMA dulu, saya belajar trigonometri, ya kan, geometri, bagaimana membuat bidang itu yang ada di tengah-tengah daripada kotak segi 4 gitu. Ya, kita harus bisa menghayal pada saat itu pelajaran itu. Baik IPA dan IPS pasti dapat deh seperti ini. Baik ya. Nah, karena waktu tinggal 2 menit ya untuk kita jeda, kita pakai HP atau laptop, tolong install Kahoot ya. Kita ada permainan dengan Kahoot ya. Begitu dulu pertemuan awal kita. Mudah-mudahan tetap 19 mahasiswa bisa ikut pada sesi kedua. Akhirul kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali nanti. Start dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih telah bergabung kembali dengan kuliah Bapak hari ini. Nah, Bapak coba dulu ya untuk Bapak create dulu mengenai apa kita bermain dengan Kahoot ya. Sudah tampak bahan-bahan presentasi Bapak nih? Sudah kelihatan, Mas? Oke, sudah ya. Baik, teman-teman, kita tunggu. Masih ada 45 lagi dari 19 yang kita akan coba mainkan. Nabila dan Siti Marwah, NIM-nya jangan lupa. Tolong Wahyu nanti kalau mau lapor mengenai teman-temanmu sekalian di bawahnya pakai NIM ya. Nanti mau Bapak list kalau ada penilaian di Excel. Baik, Pak. Bapak, saya izin bertanya boleh, Pak? Iya. Kalau nggak kuat, boleh. Saya izin bertanya tentang Stellarium itu, Pak. Ya, silakan. Stellarium itu kan sebuah APK ya, Pak, aplikasi tentang apa sih namanya tuh? Perangkat lunak. Perangkat ini menunjukkan langit secara realistis dalam 3 dimensi. Betul. Nah, itu dia ngejelasin tentang objek-objek itu sudah sangat efektif nggak sih, Pak? Sudah. Misalnya gitu kayak APK ini tuh sebenarnya sudah persis seperti data aslinya atau ada karena beliau karena di buku itu nanti Bapak kan kirim juga buku pegangannya tuh yang 407 halaman PDF. Itu cara penginstalannya, cara membacanya. Nah, itu kan dia juga dari beberapa teropong bintang, teleskop, ya kan, kemudian dari referensi segala macam. Nah, kita kan belum tahu dengan benda-benda yang di luar itu. Jadi semua astronom itu dia menggunakan perhitungan-perhitungan matematis. Gitu. Ya, apakah betul memang benda NGC-nya itu di sana? Ya, itu semua dari perhitungannya. Tapi bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Itu saja. Jadi kita nggak tahu benar nggak benda itu ada di sana, gitu ya kan? Ya itu kan namanya ilmuwan kan bisa menunjukkan secara akademis perhitungan-perhitungan itu. Baik, sudah hampir 18 satu orang kita start ya. Sudah kelihatan semua kan? Sudah, Pak. Kita coba. Kita ambil classic mode, Mbak ya. Kamu cocokkan dengan nomornya, PIN-nya. Putri sudah gabung, Ajeng sudah gabung, Paki sudah, Roro sudah, Nabila sudah, Tian sudah, Yuyun sudah, Rikar Abdan, Nur Purwati, Ifti, Kirana, Wahyu,
Pak, pas Muhammad Ridwan gabung. Sevio, Anesha. Ika, Tiana Putri. Menit lagi ya, gabung ya, baru nanti Bapak start ya. Sudah 15, tinggal 4 lagi. Maulana, Ridwan sudah, 17, tinggal 2 lagi. Siapa lagi belum? Ayo 2 lagi. Tiga menit lagi ditunggu. Ada yang keluar? Wahyu keluar? Wahyu bukan Wahyu keluar. Siapa tadi yang keluar? 16. Oh, Ridwan masuk lagi. Tinggal 2 lagi belum? 2 menit lagi. We can start. Loh, sekarang berubah lagi, ada 20 mahasiswa nih, Anistri. Tambah lagi Wahyu ya, 20 mahasiswa ya. Reza Nabil sudah 17. 2 lagi. Waktunya tinggal 1 menit. Siti Marwah ya, tinggal 1. Wahyu Ramadan, ada yang tadi keluar lagi. Tinggal 1. Lima belas detik lagi. Kita start. 5 detik, 4 detik, 3 detik, 2 detik, pas. Nah, kita judul Kosmos 1. Ilmuwan awal mengemukakan teori Big Bang. Siapakah dia? Edwin Hubble, Galileo Galilei, George Lemaitre, Alexander Friedman. Next. Yang betul adalah George Lemaitre. Next. Bapak, pertanyaannya di Putri nggak muncul, jadinya nggak kelihatan gitu.
Oh, Bapak kan bacaan juga, bacakan juga. Ya, nanti kalau pertanyaannya nggak muncul, Bapak kan menyebutkan juga. Baik, yang pertama Nur Purwati 886, ya. Kirana masuk, baru next pertanyaan kedua. Oh, sama ya. Sorry, lanjut saja dulu. Skip. Usah dijawab. Next, usah dijawab. Ya. Next lagi. Ini juga sama, nggak usah dijawab. Langsung. Ya, Nur Purwati masih. Next lagi. Yang kedua, benda langit yang memancarkan cahaya. Saya ulang pertanyaannya, benda langit yang memancarkan cahaya. A, planet. B, galaksi. C, bintang. D, asteroid. Jawab. Semua ada 15 yang menjawab. Next, siapakah dia? Nasi Nur Purwati, scoreboard. Kedua Ika, Ajeng Woro, Fakih, Roro, Afifa. Next. Pertanyaan ketiga, penyebutan antariksawan Rusia. A, kosmonot. B, komodor. C, astronot. D, Kosgorov. 16 jawaban, 1 detik lagi. Next, jawabannya benar, kosmonot. Siapakah dia? Masih Nur Purwati, 3974. Ajeng Woro menyusul, 3471. Fakih, 3447. Next. Pertanyaan berikutnya, orang pertama yang mendarat di bulan. A, Yuri Gagarin. B, Neil Armstrong. C, Edwin Aldrin. D, Edwin Hubble. Siap. Next. 14 yang jawab. Yang masih menduduki posisi pertama masih Nur Purwati 3974. Ajeng Woro 3471. Fakih 3447. Berikutnya, next. Pertanyaan ke-5. Koordinat pada gambar di bawah ini disebut A, koordinat ekliptika, B, koordinat horizon, C, koordinat ekuator, D, koordinat geografi. 4 detik lagi. Ya, cuma 14 yang menjawab. Yang benar koordinat ekuator. Siapakah dia yang juarai? Masih Nur Purwati 4621, Ajeng Woro 4292, Fakih 3447. Next, tidak berubah. Pertanyaan ke-6. Jenis gerhana tetrat ada pada A, gerhana matahari cincin, B, gerhana bulan total, C, gerhana bintang, D, gerhana bulan penumbra. 4 detik lagi. Siap. Jawaban yang benar 13, 14, 16 yang jawab. Yang benar gerhana bulan total. Pertanyaan berikutnya. Masih menduduki Nur Purwati, belum digoyahkan, 5307. Selanjutnya pertanyaan ke-7, posisi matahari saat ini berada pada A, Khatulistiwa. Kita mendekati
adalah 21 Maret. Saat ini adalah 14 Maret. Subtropis. C. Kutub. D. Belahan bumi selatan. Jawaban subtropis salah. Yang benar adalah khatulistiwa. Ini salah ini. Ya. Yang benar adalah khatulistiwa. Hampir tanggal 21 Maret. Next. Masih Nurpawati, Ajeng Woro, Nabila naik, Roro Afifah, dan Pakih penurun. Selanjutnya next. Pertanyaan ke-8. Kalender Hijriah didasarkan pada A. Peredaran bulan, peredaran matahari secara semu, C. Peredaran bintang, D. Pengamatan benda langit. 5 detik lagi, 2 detik lagi, 1 detik lagi. Jawabannya adalah peredaran bulan. Yang jawab adalah 11, 12, 13. Next. Nurpati digeser oleh Ajeng Woro 5947, Nurpawati 5307, Nabila 4701, Siti Marwa 4087, Ika Tiana Putri 4067. Next, pertanyaan ke-9. Dalam surat Yasin ayat 40 menjelaskan keteraturan dalam wala lailu sabihun nahar wa kullun fi falakin. Penciptaan alam semesta, peredaran semua benda langit di alam semesta, gravitasi tata surya Bima Sakti, yang betul adalah peredaran semua benda langit di alam semesta. Next. Ajeng Woro masih 5947, Nabila naik menggantikan Nur 5463. Nur Purwati 5307. Pertanyaan ke-9. Gambar menunjukkan satelit buatan berupa ISS, Crew Dragon, Soyuz, The Aurora Station. 8, 7, 6 detik, 5 detik, 4 detik, 3 detik, 2 detik, 1 detik, 0 detik. Yang menjawab 15 orang. Yang benar adalah Aurora Station yang dibuat oleh SpaceX, Elon Musk. Podium yang pertama adalah Nabila, malah muncul yang pertama sekarang. Roro Afia yang kedua, yang satu adalah ayo siapa? Ajeng Woro. Nur malah tergeser, Naran Abnur dan Rikar Abdan muncul. Juara pertama dapat pulsa 50. Pertanyaan ada yang silakan, ada resen? Silakan, Mbak. Silakan, Mbak. Yang bertanya siapa? Putri bertanya? Enggak, Pak, enggak. Oh, kirain ada yang komplain. Juara yang pertama untuk kisar ini adalah Ajeng Woro ya? Ajeng Woro? Iya, Pak. Ya, selamat kamu dapat pulsa Rp50. Baik, Pak. Baik, kita lanjutkan materi kita hari ini ya, yang terkait dengan penentuan letak di bola langit. Ekuator langit sudah tadi. Ini anak-anaknya. Sekarang kita lanjutkan ke slide berikut. Fungsi bola langit saat ini. Putri bacakan. Fungsi bola langit. Bola langit sebagai bola khayal yang artinya adalah bola ini tidak benar-benar nyata keberadaannya. Bola langit merupakan sebuah alat bantu yang sangat penting di dunia astrometri. Bola langit ini bisa digunakan secara geosentrik ataupun toposentrik.
Geosentrik sendiri merupakan paham bahwa bumi sebagai pusat. Artinya apa? Artinya bahwa bola tersebut berpusat pada pengamat khayal yang berada di pusat bumi serta efek paralaks tidak diperhitungkan. Sementara toposentrik berarti bahwa bola tersebut berpusat pada pengamat yang berada di permukaan bumi serta paralaks horizontal tidak bisa selalu diabaikan. Bola langit sendiri berfungsi untuk pengolahan di bidang astrometri atau astronomi dan geometri, terlebih untuk menentukan aktivitas-aktivitas langit atau posisi langit dari bumi dan lain sebagainya. Nantinya, posisi-posisi ini akan berbeda apabila dilihat dari titik-titik yang berbeda, seperti dari kutub utara, dari kutub selatan, di ekuator maupun di wilayah antara keduanya, yaitu antara ekuator dan kutub. Nah, jadi nanti kalau kita misalnya mau melihat ya benda-benda langit yang ada di stellarium, ya, maka posisi geosentrik ataupun toposentrik itu memainkan peran penting. Kenapa terjadi geosentrik? Nah, karena posisi kita itu ya kan berputar, rotasi bumi itu berputar. Jadi pada saat posisi kita di utara, ya kan, ya kita bergerak, ya utara itu. Jadi melihat bendanya itu juga sebenarnya bukan bendanya itu, memang benda langit itu dia bergerak juga, tidak diam. Tapi tidak terjadi benturan-benturan dengan yang lain. Tapi kita juga bergerak gitu loh. Sama halnya seperti teori relativitas Einstein. Jadi kalau misalnya kita bergerak, ya kan, nah pohon-pohon yang di luar itu seperti bergerak juga. Nah, padahal kita di dalam kereta itu bergerak dengan sendiri. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya dengan istilahnya kita tidak melihat dengan efek paralaksnya. Gitu. Tapi kalau misalkan toposentrik itu kita berada pada posisi utara atau selatan. Nah, kalau geosentrik itu bermain dengan rotasi buminya kayak gitu ya. Nanti kita bisa lihat. Kita akan tunjukkan misalnya nanti mengenai stellarium kalau masih ada waktu ya. Nah, berikutnya mengenai tata koordinat horizon dan ekuator. Dan tadi Bapak tanyakan, walaupun kamu belum belajar tapi harus paham ya. Nah, di dalam tata koordinat horizon ini dan ekuator ini, ya apa yang membedakan? Nah, itu ya. Coba bacakan Wahyu untuk tata koordinat horizon dulu ini. Dalam mempelajari tentang bola langit dan juga hal-hal yang berkaitan dengan astronomis, tentu tidak akan jauh-jauh dari tata koordinat. Tata koordinat sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu tata koordinat horizon dan tata koordinat ekuator. Kedua tata koordinat tersebut memiliki penjelasan tersendiri. Baik, ya. Ini baru koordinat horizon. Nah, sekarang coba Nur Purwati bacakan mengenai tata koordinat horizon itu sendiri. Tata koordinat horizon. Horizon sendiri merupakan bidang datar atau lingkaran yang dibuat melalui pengamatan dengan suhu garis vertikal Z sampai N. Berikut ini merupakan penjelasan-penjelasan yang ada pada tata koordinat horizon. Posisi benda langit, azimut bintang, tinggi bintang, sama jarak zenit. Azimut bintang merupakan busur sepanjang horizon yang diukur dari titik acuan hingga lingkaran vertikal bintang yang bersangkutan. Tinggi bintang atau T merupakan busur yang berada di lingkaran vertikal dari horizon hingga bintang yang bersangkutan. Jarak zenit merupakan busur pada lingkaran vertikal dari titik Z hingga bintang yang bersangkutan. Dalam koordinat horizon ini digunakan lingkaran vertikal dalam penyusunannya. Yang dimaksud dengan lingkaran vertikal ini adalah lingkaran besar yang melalui zenit atau Z dan bersifat tegak lurus dengan horizon. Untuk lebih jelas mengetahui tentang tata koordinat horizon, perhatikan gambar berikut. Baik, kayaknya Nur ini orang Sunda nih, T ya. Kalau orang Jawa kan D. T. Iya, Pak. Selanjutnya adalah gambar yang melihat mengenai koordinat horizon. Nah, ini yang kita sebut sebagai koordinat horizon. Ada Z, nah Z utara ya. Z utara ya. Nah, utara juga ada kalau kita di bumi. Utara selatan. Nah, posisi kita di bumi ini. Di bumi ini. Utara selatan.
Tapi kalau untuk bintang, kita ada Z dan N nadir, yaitu nadir selatan. Ya, A di sini adalah azimut bintang. Jadi nanti kalau di stellarium, dia tulisannya AZ aja. Itu azimut bintang. Jadi posisi bintang di langit. Kelihatan tuh dia menempel gitu. Ya kan dia menempel. Nah, makanya kenapa kita belajar 7 langit. Apakah 7 langit ini juga sudah tercantum di dalam pelajaran kita di kosmografi? Gitu. Tinggi bintang itu T, ya kan? Itu T. Jarak antara jarak zenit itu Z, ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan di darat, R itu bintangnya. Nah, tapi kalau pada saat dia berada di bola langit itu A, gitu, ya. Nah, ini adalah azimutnya. Ini azimutnya ini itu. Gitu, ya. Sedangkan jarak dari Z ini, jarak ini ya. Nah, ini adalah jarak zenit karena dari zenit ya. Dari Z ke A. Nah, kemungkinan besar ini 45 derajat ini. Karena di tengah-tengah. Kalau misalkan dia 20 mungkin di sini. Kalau 60 mungkin di sini. Atau sebaliknya di sini 20, di sini misalnya 60 di sini. Gitu. Berarti jarak dari Z. Gitu. Ya. Selanjutnya itu ada namanya tata koordinat ekuator. Nah, tadi horizon. Nah, sekarang tata koordinat ekuator. Selain tata koordinat horizon, ada juga tata koordinat ekuator. Garis ekuator seperti yang kita tahu bahwa garis ekuator juga disebut garis khatulistiwa. Ya, kita bermain garis khayal khatulistiwa atau garis bintang 0 derajat. Ya, tadi kita belajar horizon, jadi paling ujung. Garis ini adalah garis yang membelah bumi secara horizontal dan membagi bumi ke dalam 2 bagian yang sama besar. Ada beberapa istilah atau penjelasan yang berkaitan dengan tata koordinat ekuator, yakni sebagai berikut. Posisi benda langit kita sebut sebagai asensio recta, itu A atau alfa. Deklinasi delta. Sudut jam bintang H dan deklinasi D, sama itu D itu. Asensio recta adalah bintang dalam busur sepanjang ekuator diukur dari titik acuan atau titik Aries ke arah yang berlawanan dengan peredaran semua harian benda langit hingga ke lingkaran jam bintang yang bersangkutan. Titik Aries atau G merupakan titik potong antara garis ekuator dan juga ekliptika. Deklinasi bintang merupakan busur sepanjang lingkaran jam yang diukur dari garis ekuator hingga kedudukan bintang yang bersangkutan. Deklinasi bintang bernilai positif, yaitu dimiliki bintang-bintang yang berada di belahan bumi utara bola langit, yaitu dari 0 sampai dengan 90 plus derajat. Deklinasi bintang bernilai negatif dimiliki oleh bintang-bintang yang berada di belahan selatan bola langit, yaitu dari 0 sampai dengan minus 90, jadi di bawah. Sudut jam bintang yaitu sudut antara meridian dan lingkaran jam bintang. Waktu sideris yaitu sudut jam titik Aries. Ya, nanti di video Ibu dari Universitas Islam Indonesia nanti ada kalau kalian bisa cari. Nah, ini adalah koordinat ekuator, agak jelimet ya. Karena di sini ini adalah ya kan disebut yang dengan koordinat biasa tadinya adalah horizon, cuma digabung. Ada namanya ini disebut dengan ya kan ini adalah koordinat lintang selatan dan koordinat lintang selatan, lintang utara. Nah, posisi bintang adalah di R di sini. Nah, selain dari kita tambahan horizon, kita juga membuat yang disebut dengan bidang ekliptika. Ini EK, bidang eliptika. Ya, EK ya. Nah, Y ini adalah yang disebut dengan bintang Aries gitu ya. Nah, ini agak sedikit rumit. Nah, ya. Ini adalah ya kan perpaduan antara horizon dan ekuator. Nah, kita bisa lihat di YouTube-nya seperti ini nanti. Ya, kalau misalkan kita perhatikan di sini. Misalnya ya. Untuk ini misalnya kita buat ini, kita copy, kemudian kita share dulu, kita munculkan di sini, ya.
Kita copy dulu sini. Paste. Oke. Baru kita munculkan kalian lagi. Nah, kita share screen. Mudah-mudahan mau dia. Sudah lihat ya. Nah, kemudian kita mainkan ini. Nanti kalian bisa lihat juga, cari di YouTube-nya. Anda bisa ketemu. Hi, my name is Jordi Gilbert. Jadi gue adalah seorang content creator dan streamer Valorant. English is my second. It's actually fun for me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi program studi Ahwal Asasiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Selamat datang dan bergabung dalam kuliah online mata kuliah ilmu falak. Semoga dalam beberapa menit ke depan kita dapat mengambil banyak manfaat dari ini. Baiklah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait tata koordinat langit. Kali ini kita akan membahas tentang tata koordinat ekuator atau kita sebut dengan khatulistiwa. Namun sebelum itu, nanti akan ada penjelasan terkait tata koordinat horizon untuk lebih memperkuat pemahaman titik selatan dan titik nadir. Setelah itu, kita buat lingkaran yang membagi bola menjadi dua sama besar dengan memberikan titik kardinal, titik timur, dan titik barat. Untuk posisi dari Venus, di sini akan ada azimut. Azimut dihitung dari titik utara sampai dengan proyeksi benda langit itu sendiri pada bidang horizon. Nah, karena yang menjadi titik acuan koordinat horizon adalah bidang horizon, maka azimut itu dihitung dari di bidang horizon dimulai dari titik utara. Inilah yang disebut dengan azimut matahari. Azimut Venus. Nah, kalau kita teruskan sampai dengan timur, maka nilai azimut itu bertambah besar. Ketika ini 45, maka di timur 90, di selatan itu bisa menjadi 180, di barat 270, dan seterusnya sampai kembali lagi ke titik utara. Setelah itu, tinggi dari Venus, ini adalah bidang yang saya berikan arsiran. Ini adalah tinggi Venus. Tingginya adalah sekitar 20, karena ini kita acuannya kasar ya, jadi sekitar kurang lebih 20 derajat. Kalau kita teruskan lagi sampai dengan titik zenit, maka nilai dari tinggi ini adalah 90 derajat. Itulah posisi Venus menggunakan koordinat horizon. Siang hari ini kita akan lanjutkan tata koordinat langit yang lainnya, yaitu tata koordinat ekuator, di mana kalau sebelumnya kita mengenal dua istilah yaitu azimut dan tinggi, maka di sini ada dikenal dua istilah, dua unsur. Yang pertama asiansia recta yang dinamakan dengan alfa, ditulis dengan lambang seperti ini, dan deklinasi benda langit yang ditulis seperti ini dinamakan dengan delta. Asensio recta merupakan panjang busur yang dihitung dari titik Aries atau titik Hamal pada lingkaran ekuator langit sampai ke titik langit atau benda langit itu sendiri searah timur atau anti jarum jam. Rentangnya adalah 0 derajat sampai dengan 360. Sedangkan deklinasi yaitu panjang busur dari titik kaki benda langit pada lingkaran ekuator langit ke arah kutub langit sampai dengan ke benda langit pada bola langit. Rentangnya adalah sekitar 0 sampai 90, tergantung dari apakah dia itu berada di atas atau mendekati kutub langit utara, maka nah, nanti kalian bisa ya toh, bisa mempelajari dari materi Bapak itu. Bisa dilihat. Ya. Ada pertanyaan karena masih ada banyak beberapa tuh dari materi Bapak yang belum Bapak sampaikan. Silakan pertanyaan. Kalau tidak ada, tolong on cam dulu, Bapak mau ambil buat laporan mata kuliah hari ini. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga.
Terima kasih. Ada mahasiswa 20 orang, ya. Tolong nanti Wahyu dibantu mengenai NIM-nya, itu tugas-tugasnya. Ridwan angkatan berapa? Tolong dituliskan NIM-nya, Mas. Ya. Saya mahasiswa konversi, Pak. Oh, konversi. Iya, Pak. Ya, dari angkatan berapa? Dari pendidikan geografi? 20, Pak. 20. Angkatan 20? Ya. Berarti enggak, maksudnya itu konversinya. Oh, gitu. NIM konversinya. Tapi dari pendidikan geografi? Iya, Pak. Angkatanmu siapa? 2013, Pak. Oh, 2013. Oke. Iya. Berarti teman banyak yang udah lulus dong ya? Ada ya? Ada pertanyaan yang teman-teman sebelum Bapak lanjutkan? Karena waktu tinggal 2 menit. Dwi Ramadan angkatanmu juga nih? Bukan angkatan kelas A ya? Dwi Ramadan. Kalau nggak salah B ya? Bukan? Kelas B, Pak. Oh, kelas B, Pak. Kalau udah masuk ke 45 kan dia waktunya nanti. Kelas B dia. Cek Bapak masuk dulu share screen berikut dari tadi awal. Yang Bapak share ya, tolong. Nanti dibuka juga YouTube yang kedua, Mbak ya. Ini masih ada lanjutannya itu mengenai koordinat itu. Nanti Bapak share contoh-contohnya ke grup ya. Siapa yang sudah ke kampus? Di antara kalian yang sudah ke kampus siapa? Belum ada ya? Kalau ke kampus tolong di perpustakaan. Ada kamu cari, kalau nggak salah Indarto apa gitu. Pokoknya di dalam silabus Bapak ada tuh yang penulis bukunya. Kalau Bapak megang beberapa, ya. Untuk buku ya, Pak? Iya, buku ada di sana, Mbak, di perpustakaan UAMKA. Yang kayak waktu Karahayu yang Bapak kasih ke Bapak bukan sih, Bu? Iya, betul. Waktu itu Putri tahu ya? Betul itu. Kalau ada dari kakak tingkat ya, iya. Itu aja kamu baca itu. Yang waktu itu saya kasih, Pak. Kan betul. Pinjam aja dulu, Put, di perpustakaan. Biar teman-teman juga bisa ada bacaan. Oh ya,